seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu ya Mas, kita mau discuss tentang ini apa energi baru terbarukan ya. Kalau Mas Fabi sendiri mengamati sebenarnya seberapa antusias sih pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini, Mas? Kalau dibilang antusias, mungkin agak sulit menilai ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan energi nasional tahun 2014 itu memiliki target bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer. Jadi energi terbarukan dalam bauran energi primer Indonesia tahun 2025 itu mencapai 23%. Nah, bauran energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik dan juga energi terbarukan untuk bahan bakar cair yang sebagian besar dipakai untuk sektor transportasi sebenarnya. Jadi kalau ada targetnya ya, dan kalau kita lihat juga target di PP 79 turunkan ke dalam target RPJMN. Ya, jadi rencana pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Jadi kalau dilihat dari dokumen kebijakan perencanaan ada. Jadi kalau kita dibilang ambisius, cukup ambisius mungkin dibandingkan dengan target sebelumnya kan kurang daripada itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah dengan kemudian punya target itu direalisasikan atau tidak. Nah, itu yang lain lagi gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan saya berikutnya kan ya Mas ya. Sebenarnya untuk energi baru terbarukan ini kan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan ya kan Mas. Artinya ini harus dilakukan karena fossil fuel udah pasti akan ditinggalkan karena terbatas ya. Dan kita sebenarnya berkelimpahan kan Mas sumber-sumber itu, mulai dari matahari, air, biomasa sekalipun ya kan. Tapi progresnya kok saya amati nggak terlalu nggak terlalu besar gitu ya progresnya Mas ya. Persoalannya ada di mana? Ya, kalau kita bilang sumber daya energi terbarukan di Indonesia cukup besar memang, dan Indonesia itu lengkap ya. Sumber energi terbarukannya ada matahari, ada angin walaupun sedikit, ada panas bumi kita yang terbesar. Terus kemudian air kita juga punya, biomasa ya kita luas lahannya cukup besar ya. Dan kemudian yang teknologi yang belum berkembang tapi ada potensinya gelombang itu ya. Kita kan juga punya laut dan pantai yang cukup panjang. Jadi potensi selalu besar. Nah, tadi disampaikan dalam perkembangannya tetapi tidak semudah itu. Kalau kita lihat perkembangan yang sampai dengan tahun 2020 ini saja, menurut klaim pemerintah, untuk energi terbarukan di pembangkitan listrik itu mencapai kira-kira 13%, ya, naik sedikit dibanding tahun lalu yang 12%. Jadi ya naiknya 1,5% kira-kira, sekarang 13% lebih ya. Tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang bahan bakar cair kan kita ketahui bahwa
sejak 2017 pemerintah memang mendorong pemanfaatan biofuel atau bahan bakar nabati yang berasal dari CPO khususnya ya, Kelapa sawit ya. untuk jadi biodiesel. Kemudian sekarang wacananya Indonesia akan mengembangkan biofuel 100% yang juga berbasis CPO. Ya, tapi presentasinya sekarang untuk bahan bakar cair saya nggak. Paling tidak sekarang itu dengan biofuel kan kita dengan B20 itu targetnya sekitar 10%, paling tidak 10% dari kebutuhan bahan bakar cair kita setiap tahun itu bisa terpenuhi dari biofuel gitu. Yeah. Tapi memang perkembangannya lamban, jadi secara energi untuk energi bauran energi primernya saat ini masih pada kisaran 9%. Kira-kira kalau menurut data pemerintah kira-kira 9% ya dari total energi. Tadi Mas Fabi bilang 13% untuk energi listrik dari IBT ya Mas ya, energi listrik. baru terbarukan, listrik ya. Kira-kira 13% untuk breakdown-nya itu Mas, breakdown-nya berapa persen dari mungkin angin, surya, kemudian air itu ada breakdown-nya Mas dari 13? Masih mayoritas? Sebagian besar. Ya kalau mau dapat angka detailnya bisa ke website ISR ya, bisa download. Ada beberapa laporan kami itu ada status perkembangan energi terbarukan. Oke. Tapi mayoritas dari matahari ya Mas, atau dari kalau pembangkit listrik itu justru terbesar itu dari air dan panas bumi. Oke. Air itu mencapai, kalau saya tidak keliru itu air itu mencapai 5.500 megawatt. Kemudian panas bumi sekarang ini 2.200 megawatt ya. Jadi air panas bumi itu yang terbesar. Angin surya itu justru masih kecil. Surya itu baru 150-an megawatt. Ya, lalu ada bioenergi, biomas itu ya 188 megawatt. Ya, yang gede itu memang panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air besar ya, skala besar. Kalau saya mau kita bicara soal biomasa dulu ya Mas ya. Kalau nanti yang lain bisa kita bahas lagi kemudian. Tapi kalau biomasa ini kan bisa sumbernya selain dari cangkang sawit kan juga dari pelet kayu itu bisa ya Mas ya untuk listrik. Kalau kita bicara biomasa itu sumbernya kan banyak. Iya. Itu kalau kita biomasa 1 dari 5 pertanian. Kalau kita bicara ya, itu sumber biomasa terbesar di Indonesia itu dari limbah pertanian. Yang kedua, tentunya dari tanaman energi crops yang kemudian bisa diolah menjadi pellet gitu ya. Pellet kayu atau wood pellet. Lalu kemudian dari itu juga dikategorikan sampah organik, itu juga dikategorikan sebagai limbah biomasa. Lalu kemudian yang biomasa itu ya dari minyak nabati, yang kalau sekarang kan banyak minyak sawit, gitu. Jadi itu sumber-sumber energi biomasa sih yang ada di Indonesia. Iya, jadi gini, kemarin itu saya juga berdialog dengan, nggak berdialog sih, baru bicara selintas itu dengan ini Mas, di Kalimantan ada. Jadi ternyata Sumitomo itu bikin semacam perjanjian gitu ya dengan perusahaan lokal. Mereka diminta untuk menanam kayu tertentu, kaliandra kalau nggak salah begitu ya. Nah, mereka diminta untuk nanam itu, terus dipanen, dibuat pelletnya, kemudian dikirim ke Jepang. Maksud saya, kenapa tidak model seperti itu kita manfaatkan aja di sini, ya kan? Kemudian listriknya kan bisa kita pakai, Mas. Ya, gini, Jepang, ya ini kan soalnya demand dan supply ya. Jadi memang di Jepang itu kebutuhan untuk biomasanya tinggi.
Ya, nah Jepang itu biomasanya mereka menggunakan biomasa untuk pembangkit listriknya. Jadi mereka di sana juga ada penggunaan biomasa untuk dicampur gitu ya untuk pembangkit listrik tenaga uapnya dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca. Lalu kemudian untuk kegiatan lain juga gitu ya. Jadi pasar atau permintaan biomasa dari Jepang sendiri cukup tinggi gitu karena Jepang itu kebutuhan energinya besar, tapi dia kan bukan negara produsen. Dia nggak punya produksi energi dalam negerinya sangat minimum ya. Lahan kan juga nggak sebesar Indonesia. Jadi yang Indonesia itu salah satu pemasok. Nah, yang dipasok dari Indonesia itu adalah yang diekspor ke sana itu adalah wood pellet maupun limbah dari buah kelapa sawit gitu. Cangkangnya itu Jadi ya Mas, cangkang sawitnya ya. Cangkang sawit itu palm kernel ya, cangkang sawit dan wood pellets itu yang jadi yang banyak diekspor ke Jepang karena memang permintaan di Jepangnya tinggi. Nah, sekarang apakah di Indonesia bisa nggak? Bisa. Kalau itu mau dikembangkan, pertanyaannya kan lebih kepada apakah, nah ini kalau biomasa udah jadi komoditas, semuanya ditentukan oleh harga kan, gitu, ditentukan oleh harga. Saya nggak tahu persis berapa harga ekspor ke Jepang atau harga belinya di Jepang, tapi pertanyaannya kalau kita mau pakai dalam negeri berarti harus dong sama dengan ketika kita paling tidak kalau dari sisi penjualnya ya atau produsennya kan ingin menjual dengan harga yang sama seperti mereka ekspor. Kalau tidak ya tentunya mereka nggak mau menjual. Nah, ini jadi persoalan juga karena kalau kita mungkin menjual dengan harga besar, nah ada implikasi terhadap biaya energi yang diproduksi karena bahan bakunya sudah mahal, ya harga energinya juga harus disesuaikan. Artinya kembali ke daya beli masyarakat bisa atau tidak. Gitu. Jadi nggak semudah kita, makanya saya selalu katakan kita punya sumber daya, tidak semudah sumber daya itu bisa dimanfaatkan karena ada begitu sudah menjadi bahan baku masuk ke pasar ada yang namanya harga keekonomian. Harga keekonomian ya berapa biaya produksinya, kemudian harga di pasarnya dipengaruhi oleh kondisi demand dan supply. Begitu permintaannya tinggi, ya harga pasokannya tidak mengikuti permintaan, harganya pasti naik. Sementara kita tahu biomasa ini kan ya juga bergantung kepada berbagai situasi. Ya kita nggak bisa ujuk-ujuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar kan. Kita nanam pohon, misalnya kaliandra ya ditanam butuh waktu 3-4 tahun sampai kemudian bisa berproduksi. Itu kira-kira. Ya. Nah, ya, kalau kalau insentif itu salah satu gimana? Iya Mas, memang kalau untuk pengembangan energi, untuk memproduksi energi listrik dari biomasa, dari yang pelet dan tanaman, itu memang panjang rangkaiannya ya Mas, karena harus nanam, harvesting, kemudian harus di piling gitu ya. Jadi panjang memang, tapi apakah nggak ada insentif ya Mas, yang karena kan sumbernya berlimpah nih gitu ya. Perlu nggak pemerintah memberi semacam insentif begitu ya? Untuk mengembangkan ini. Teknologinya insentif apa tuh? Misalnya investasinya kan investasinya pasti tinggi kan ya Mas ya. Kemudian ini investasi di pembangkitnya. Iya, untuk membuat dan processingnya atau semacam IPP gitu Mas. Kalau di batu bara kan bisa ya ada perusahaan independen gitu yang membeli PLN membeli listriknya. Tapi kalau batu bara kan udah gampang ya memprosesnya lebih gampang. Nah kalau ini bisa nggak misalnya perusahaan atau entah BUMN yang membuat semacam PLT pembangkit listrik tenaga biomasa BS gitu misalnya, tinggal materialnya diminta perusahaan lain untuk mensuplai gitu. Karena kan memang mungkin investasi awalnya yang besar ya Mas.
Ya, teknologi biomasa itu sebenarnya mirip dengan teknologi yang lain juga, pembangkit termal yang lain, karena dia akan mengubah, pada dasarnya tuh mengubah biomasa menjadi panas. Jadi Iya. energi biomasa jadi panas, panasnya menghasilkan uap gitu, dan uapnya menggerakkan turbin. Iya. Nah, jadi kalau secara teknologi itu teknologinya juga bergantung teknologi, apakah pembangkit listrik tenaga biomasa yang menggunakan wood pellet atau bahan bakar padat gitu ya, atau yang menggunakan bahan bakar cair. Tapi teknologinya cukup banyak yang sudah mature. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, butuh nggak untuk diberikan insentif kepada pemerintah? Ya, yang jadi pertanyaan, mengapa harus diberikan insentif? Kan itu sebenarnya yang jadi pertanyaan. Investasinya saya kira tidak terlalu mahal kalau untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Walaupun tetap mungkin saja bisa diberikan insentif dalam kasus-kasus tertentu, tetapi itu selama ini belum jadi target utama ya. Dan kalau misalnya kita bilang memberikan insentif pada sebuah teknologi, kan jadi pilihannya apakah memang teknologi itu secara ekonomis, secara artinya kan kalau kita bicara power system, apakah secara power system dia lebih bisa memberikan hasil yang optimal atau tidak dibandingkan dengan teknologi yang lain. Jadi pertimbangan, kalau udah masuk insentif itu pertimbangannya saya kira banyak ya. Tidak serta-merta kita kali lagi pendekatannya punya sumber daya kan, kemudian mau dipakai diberi insentif ya. Tidak semua saya kira semudah itu. Yang perlu didorong sebenarnya yang perlu didorong adalah satu kondisi yang memungkinkan orang berinvestasi gitu. Nah, investasinya kalau memang ada yang merasa cocok atau bisa untuk mengembangkan biomasa, ya dia masuk ke situ gitu. Karena biomasa itu kalau saya investasi pembangkit ya, pembangkit biomasa kan harus dipastikan itu jaminan feedstock. Semua pembangkit itu butuh jaminan bahan baku energi. Mau batu bara, mau biomasa, semua harus feedstock. Nah, kalau untuk batu bara sudah ada di sana dan tinggal ditambang saja gitu kira-kira. Atau kita beli dari tempat lain. Nah, kalau biomasa kan tadi dia kan harus ditanam ya. Ada urusannya dengan tanah, dengan lahan nih. Dan kalau usia pembangkit 30 tahun, ya kita harus memastikan feedstock itu bisa memenuhi atau bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar kita selama periode ekonomis dari pembangkit itu. Nah, di sini yang kemudian ada unsur-unsur risiko gitu ya. Apalagi berhubungan dengan lahan. Ya, nah, pertanyaannya apakah saya ingin memasok sendiri atau saya membeli dari feedstocknya dari tempat lain. Ya, kalau membeli dari tempat lain, dari kebun rakyat misalnya, bisa nggak kita menjamin kebun rakyat memasok selama 30 tahun dengan harga yang bisa diprediksi gitu. Jadi risikonya berbeda sekali dengan batu bara memang kalau mau dibilang. Dan selama ini tantangan pembangkit biomasa itu ya di sustainability atau keberlanjutan dari stoknya itu. Ya visible dalam arti apa? Karena biaya, untuk sampah PLT sampah itu biaya investasinya mahal. Jadi ini memang berbeda ya, orang melihat sampah seakan-akan sampah itu nggak ada nilainya. Dijadikan ada mesin untuk memproses itu jadi ada nilainya. Dan kita harus tahu investasi pembangkit listrik tenaga sampah itu tinggi.